Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam sequencing DNA. Sebelum melakukan step by step, kita perlu mengambil sampel DNA yang diamplifikasi secara murni menggunakan EcoSapid. Berikut langkah-langkah dalam melaksanakan sequencing DNA. Langkah pertama yaitu dengan mulai mentransfer 5 mikromat sampel DNA yang diamplifikasi ke dalam Eppendorf baru. Pada tahapan kedua, dengan menambahkan 2 EcoSapid ke sampel DNA Eppendorf. Tahapan ketiga, campur dan sentrifugasi sampel pada 2000 rpm selama 1 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pada tahapan keempat, yaitu dengan memuat sampel ke thermokiller dan menavigasi ke program EcoSapid dan atur pada setiap 4 blok masing-masing. Setelah diisi, lalu klik on untuk dimulai. Tahapan kelima yaitu memberi label pada pelet TCY96 dengan menggunakan spidol. Langkah keenam yaitu menambahkan 2 mikromat DNA genom pada 2,5 mikromat ke setiap sumur sampel pelet NSP1. Tahapan ketujuh yaitu dengan menambahkan 25 mikromat buffer TD ke sumur yang berisi DNA genom. Pada tahapan ke-8 yaitu menambahkan 5 mikromat TDE1 ke sumur yang berisi DNA genom dan buffer TD. Lalu pipetkan ke atas dan ke bawah sebanyak 10 kali agar tercampur. Pada tahapan ke-9 yaitu sentrifugasi pelet NSP1 pada suhu 20 derajat Celcius dalam 1 menit, kemudian letakkan pelet pada thermal cycler lalu atur program pada suhu 55 derajat Celcius selama 5 menit. Tahap ke-10 yaitu memberi label baru pada pelet NSP2 dengan menggunakan spidol. Tahap ke-11 memberi label pada TCY pelet NSP3. Selanjutnya menambahkan 180 mikromat buffer pengikat DNA Zimo ke setiap sumur pelet NSP2 dengan sampel di sumur yang sesuai pada pelet NSP1 menggunakan pipet multisaluran. Sisa sumur akan terisi secara otomatis. Tahapan berikutnya yaitu mentransfer 50 mikromat dari masing-masing sumur NSP1 ke sumur NSP2 yang sesuai. Tekan pelet Zimo spin 1-106 pada saat pengumpulan pelet. Langkah selanjutnya yaitu mentransfer campuran sampel dari NSP2 ke Zimo spin pelet 1-96. Selanjutnya pelet Zimo spin 1-96 akan tertutup. Selanjutnya sentrifugasi pelet Zimo spin selama 1300 dalam waktu 2 menit dan pada suhu 20 derajat Celcius.
Selanjutnya, letakkan pelet Zimo spin 196 pada suhu 20 derajat Celcius selama 2 menit, lalu sentrifugasi. Dan untuk memastikan tidak ada sisa buffer, letakkan pelet Zimo spin di NSP3. Menambahkan 25 mikromat RSB langsung ke kolom matrik di setiap sumurnya. Dan inkubasi selama 2 menit pada suhu kamar. Tahap selanjutnya yaitu sentrifugasi NSP3 pelet dalam 1300 kali dalam suhu 20 derajat Celcius selama 2 menit. Berikan label baru kepada 96 mikropelet NAP1 dengan menggunakan spidol. Gunakan pipet untuk menambahkan 5 mikromat indeks 1. Menggunakan pipet untuk menambahkan 5 mikromat indeks 2 adaptor di setiap barisnya. Dan tambahkan 15 mikromat NEP ke dalam NAP1. Tambahkan 5 mikromat PPC ke dalam NEP1 mengandung primer index dan NEPM. Transferkan 20 mikromat dari NSP3 ke NAP1. Tutup NAP1 dengan menggunakan microcell dan segel dengan menggunakan roller karet. Sentrifugasi pelet NAP1 dalam 280 selama 1 menit dalam suhu 20 derajat Celcius. Tempat NAP1 thermal chiller dan pergi ke program PCR AMP. Bersih dan lebari dengan manik-manik AMP Pure XP untuk memurnikan DNA perpustakaan dan menyediakan langkah pemilihan ukuran yang menghilangkan fragmen library pendek. Selanjutnya dengan beri label NAP2 pelet mite baru dengan spidol. Sentrifug NAP1 pada 280 G
pada 20 derajat Celcius selama 1 menit untuk mengumpulkan kondensasi. Mentransfer isi setiap sumur NaP1 ke NaP2. Manik-manik pada Ampure XP harus diprotect selama 30 detik sebelum digunakan. Pusaran manik-manik Ampure XP selama 30 detik. Tambahkan volume manik-manik yang sesuai ke dalam bak. Tambahkan 30 manik Ampure XP ke NaP2. Sisa sumur akan terisi secara otomatis. Pipet ke atas dan ke bawah sebanyak 10 kali agar tercampur. Alternatifnya kocok dengan kecepatan 1800 rpm selama 2 menit. Selanjutnya inkubasi pada suhu kamar tanpa dikocok selama 5 menit. Maka selanjutnya letakkan NaP2 pada dudukan magnet dan tunggu hingga cairan bening min 2 menit. Simpan pada dudukan magnet. Selanjutnya hapus dan buang supermatannya. Sisa sumur akan dikosongkan secara otomatis. Cuci sumur NaP2 sebanyak 2 kali dengan cara berikut. Yang pertama yaitu tambahkan 200 etil alkohol 80% yang baru disiapkan. Hindari mengganggu mekanik manik. Yang kedua, inkubasi pada dudukan magnet selama 30 menit. Dan terakhir, keluarkan dan buang semua supermatan dari masing-masing sumur. Cucikan NaP sebanyak 2 kali. Tambahkan 200 mikromat etil alkohol 80% yang baru disiapkan. Hindari mengganggu manik-manik. Sama persis seperti langkah sebelumnya. Menghilangkan sisa etil alkohol dari masing-masing sumur. Keringkan manik-manik di udara selama 15 menit. Tambahkan 32,5 mikromat RSB ke NaP2. Sisa sumur akan terisi secara otomatis. Pipetkan ke atas dan ke bawah sebanyak 10 kali agar tercampur. Alternatifnya dan kocok dengan kecepatan 1800 rpm selama 2 menit. Mentransferkan 30 mikromat supermata dari NaP2 ke NLP. Sisa sumur akan terisi secara otomatis. Titik pemberhentian jika ingin menutupi yaitu dengan suhu 25 derajat Celcius
ke 15 derajat Celcius. Aplikasikan DNP berkode dengan label yang baru. Transferkan 10 mikromat per library dari NLP ke NDP. Cocok NDP pada 210 rpm selama 5 menit. Cocok NDP pada 210 rpm selama 5 menit dengan menggunakan pengocok orbital. Sentrifugasi NDP pada 280 G dalam waktu 1 menit. Mentransferkan 5 mikromat dari 1 NDP ke 1 NPP. Gabungkan isi setiap sumur kolom 1 ke dalam sumur A2 NPP. Pelet pada NPP akan tertutup. Kocokkan NPP pada 210 rpm selama 5 menit dan pada pengocokan orbital. Titik perhentian yang aman jika Anda ingin menutup pelet yaitu menyimpan pada suhu 25 derajat Celcius ke 15 derajat Celcius. Letakkan 10 mikromat 0,2 N
NaOH ke impederat tub 1. Menambahkan 10 mikromat 2 nm library ke dalam impederat tub pertama. Vortex mikrosentrifugasi itu pada waktu 10 detik. Sentrifugasi tub pada 200 rpm dalam waktu 1 menit dan suhu 4 derajat Celcius. Inkubasi pada waktu suhu kamar dalam 5 menit. Pada tahapan ini yaitu menambahkan 10 mikromat 200 Np3HCl dan pH 7 ke impederat tub 1. Sentrifugasi tub pada 2000 rpm dalam waktu 1 menit dan suhu 4 derajat Celcius. Encerkan library yang didenaturasi menjadi atau sampai 20 malam. Vortex mikrosentrifugasi tub pada 10 detik. Sentrifugasi tub pada 2000 rpm dalam waktu 1 menit dan suhu 4 derajat Celcius. Pada tempat 20 pm ready untuk diproses. Menambahkan 117 mikromat library generator pada sentrifugasi tub yang baru. Selanjutnya ke tabung larutan library terdenaturasi pada 2 batch sebagai berikut, yaitu menambahkan 1000 mikromat HTS ke tub 1 dan menambahkan 183 mikromat HT1 ke tub yang kedua. Volume 1,3 mili dalam 1,8 nm.
Sentrifugasi denatur library tube pada 1000 rpm dalam waktu 1 menit dan pada suhu 4 derajat Celcius. Pada tahap ini, tambahkan 10 mikromat dan 10 Nm peak ke mikrosentrifug tube. Menambahkan 15 mikromat RSB ke 10 Nm peak di expander tube yang ketiga. Total volume 25 mikromat 4 Nm. Kontak expander tube yang ketiga dalam waktu 10 detik. Sentrifugasi tube pada 1000 rpm dalam waktu 1 menit dan pada suhu 4 derajat Celcius. Langkah ini yaitu menambahkan 5 mikromat 4 Nm peak ke mikrosentrifugasi tube atau tube sentrifugasi. Pada tahapan ini, vortex expanded tube keempat selama 10 detik. Sentrifugasi tube pada 1000 rpm selama 1 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Inkubasi pada suhu kamar selama 5 menit. Tambahkan 5 mikromat 200 mm tris HCl pada pH 7,0 ke 4 Nm peak in expander tube nomor 4. Selanjutnya, vortex expander tersebut pada tube 4 secara singkat selama 10 detik. Lalu sentrifugasi tube dalam 1000 rpm dalam 1 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Sentrifugasi tube 1000 rpm dalam waktu 1 menit dan pada suhu 4 derajat Celcius. Encerkan peak yang didenaturasi hingga mencapai konsentrasi pemuatan. Lalu klik OK. Menambahkan 985 mikromat Pesilik HT1 ke tube denatur peak pada tube keempat. Pada langkah ini yaitu menambahkan 117 mikromat pada denaturasi peak, lalu expanded tube ke nomor 5.
Sentrifugasi tub selama 2000 rpm dalam 1 menit dalam suhu 4 derajat Celcius. Lalu menggabungkan library dan peak control. Lalu klik OK. Pada langkah ini yaitu kontrol peak denaturasi dalam tabung expanded nomor kelima. Pada tahap ini, sel aliran akan beban ke dalam sistem atau masuk ke dalam sistem. Langkah yang terakhir yaitu dengan menempatkan cartridge regen di sumur untuk mensterilkan perpustakaan atau library dan pipetkan 2 mili sampai 5 mili pemutih. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.